Hendaknya Anda mengerti dengan seyakin-yakinnya, bahwa Isa ibnu Maryam telah wafat dan kuburannya terdapat di desa Hanyar, kota Srinagar, Kashmir. Allah Ta'ala telah memberitahukan mengenai wafat beliau dalam kitab sucinya. Dan jika ayat itu mengandung arti lain, maka di manakah tercantum di dalam Al-Quran berita tentang wafatnya Isa ibnu Maryam? Ayat-ayat yang bertalian dengan kematian beliau seandainya mempunyai arti lain, sebagaimana diartikan orang-orang yang bertentangan faham dengan kami, maka Al-Quran seakan-akan sama sekali tidak menyebutkan kematian Isa alaihi salam, bahwa beliau pun pada suatu ketika akan wafat pula. Allah Ta'ala telah menerangkan tentang wafat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi di seluruh Al-Quran tidak diterangkan mengenai wafat Isa alaihi salam. Apakah rahasia di balik hal itu? Dan seandainya dikatakan, bahwa berita mengenai wafatnya Isa alaihi salam, terdapat ayat yang berbunyi, "Falama tawafaitani kunta antar rokiba alaihim." Artinya, tetapi setelah engkau wafatkan daku, maka engkaulah yang menjadi pengawas terhadap mereka. Pendek kata, jika ayat "Falama tawafaitani" diartikan bahwa Isa alaihi salam dinaikkan ke langit dengan hidup-hidup dengan tubuh kasar beliau, mengapa Allah Ta'ala tidak menyebutkan dalam Al-Quran tentang wafatnya seorang yang karena dianggap masih hidup telah menyesatkan beratus-ratus ribu manusia? Seakan-akan Allah Ta'ala membiarkannya hidup untuk selama-lamanya agar orang menjadi musyrik, dan tidak beragama lagi. Jadi, seakan-akan bukanlah kesalahan manusia, melainkan semuanya itu adalah karena Tuhan sendiri menghendaki orang-orang menjadi sesat. Ingatlah dengan sebaik-baiknya, bahwa kepercayaan Isa alaihi salam, mati di atas kayu salib tidak dapat dibatalkan, selama belum ada kepercayaan bahwa Nabi Isa alaihi salam sudah wafat. Apakah faedahnya beranggapan, bahwa beliau masih hidup, padahal akidah itu bertentangan dengan ajaran Al-Quran? Biarkanlah beliau wafat, agar agama Islam ini hidup. Allah Ta'ala telah menyatakan dengan firman-Nya sendiri tentang wafatnya Isa al-Masih alaihi salam, begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat dalam Miraj bahwa Isa alaihi salam terdapat di antara mereka yang telah meninggal dunia. Sekarang, apakah Anda masih juga belum percaya? Iman semacam apakah itu? Apakah Anda lebih mengutamakan tutur kata manusia daripada mengutamakan kalam ilahi? Agama macam apakah itu? Dan Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak saja memberi kesaksian bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Isa alaihi salam terdapat di antara roh-roh mereka yang telah meninggal dunia, tetapi juga dengan wafatnya beliau sendiri terbukti, bahwa tidak ada seorang nabi pun masih hidup. Jadi, para penentang kami telah menjadi demikian keadaannya bahwa sebagaimana mereka mengabaikan Al-Quran, demikian pula mereka mengabaikan sunnah, sebab wafat merupakan sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Isa alaihi salam masih hidup, maka dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu merupakan suatu kenistaan kepada pribadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu selama Anda sekalian belum percaya kepada wafatnya Isa alaihi salam, selama itu Anda bukanlah ahli sunnah, dan bukan pula ahli Quran. Aku sekali-kali tidak mengingkari keluhuran hadrat Isa alaihi salam. Sesungguhnya kepadaku Tuhan mengabarkan, bahwa Al-Masih Muhammadi adalah lebih tinggi daripada Al-Masih Musawi, akan tetapi meskipun demikian aku sangat menghormati Al-Masih ibnu Maryam, oleh karena, secara rohani, aku adalah Khatamul Khulafa di dalam Islam, seperti halnya Al-Masih ibnu Maryam merupakan Khatamul Khulafa di dalam umat Israel. Di dalam umat Musa alaihi salam, Isa ibnu Maryam adalah sebagai Masih Maud. Sedangkan di dalam umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akulah sebagai Masih Maud. Maka aku menghormati beliau, sebab aku adalah senama dengan beliau. Dan barang siapa mengatakan bahwa aku tidak menghormati Al-Masih ibnu Maryam, ia adalah seorang pembuat onar dan seorang pendusta besar. Aku bukan hanya menghormati pribadi Isa al-Masih alaihi salam saja, bahkan aku pun menghormati pula keempat saudara beliau juga. Sebab kelima bersaudara itu seibu. Bukan hanya sekedar itu, bahkan kuanggap kedua saudara perempuan sekandung hadrat Isa al-Masih alaihi salam adalah pribadi-pribadi suci juga. Karena semua wujud itu lahir dari kandungan sang darah suci Siti Maryam. Keluhuran Siti Maryam ialah, bahwa beliau selama jangka waktu lama menahan diri dari menikah. Kemudian, atas desakan para orang saleh di kalangan kaumnya, beliau dinikahkan sebab beliau berbadan dua, hamil, walaupun timbul celaan dari orang-orang bahwa, mengapa pernikahan dilangsungkan padahal beliau sedang hamil, hal mana adalah bertentangan dengan ajaran Taurat. Mengapakah beliau membatalkan janji tanpa semestinya dalam keadaan beliau mendara? Lalu,
Mengapa meletakkan dasar bagi praktek poligami, yakni, kendatipun Yusuf sang tukang kayu itu sudah beristri, mengapakah Maryam setuju untuk dikawini Yusuf? Akan tetapi, aku berkata bahwa semua itu terjadi karena menghadapi suatu keadaan darurat. Dalam keadaan demikian seyogianya beliau-beliau patut dikasihani dan bukan harus dicela.